A. Pengertian zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, setiap muslim wajib memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Pada awalnya, Al-Qur'an hanya memerintah untuk memberikan sedekah atau pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib. Namun pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Pada masa Rasulullah SAW, kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada 1. Emas dan perak. 2. Tumbuh-tumbuhan seperti gandum, jelai, kurma, dan anggur. 3. Hewan ternak seperti domba atau biri-biri, sapi. 4. Harta perdagangan. 5. Harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi. Jenis-jenis zakat ada dua macam, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, yaitu zakat tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan. Zakat binatang ternak, zakat emas dan perak. 2. Zakat fitrah, yaitu zakat jiwa, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah jiwa atau anggota keluarga. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dari jenis-jenis zakat di atas, jika kita tidak mengeluarkan zakatnya, sedangkan kita mampu membayarnya, maka kita akan mendapatkan azab pedih dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan langsung dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Setiap perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. Pada ahli fikih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta objek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz sudah dikenal zakat penghasilan, yaitu zakat dari upah karyawannya. Didin Hafinuddin menjelaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan objek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan diperoleh dari keahlian peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sonia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang barang tambang dan barang temuan. Barang tambang, secara bahasa barang tambang ma'dan berasal dari kata ya'danu adnan, yaitu menetap pada satu tempat. Adapun pengertian barang tambang menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut. 1. Mazhab Hambali mengartikan barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT. 2. Menurut mazhab Syafi'i, barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menurut mazhab Hanafi, barang tambang rikas dan harta terpendam adalah sama, yaitu setiap harta yang terpendam di bawah bumi. 4. Menurut mazhab Maliki, barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tanah. Menurut beberapa ulama, terdapat 3 jenis kepemilikan barang tambang, yaitu barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. 2. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat dimiliki oleh pemerintah dan juga pemilik tanah. 3. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang. B. Barang temuan. Secara bahasa, barang temuan rikas berasal dari kata rokaza yarkazu, artinya tersembunyi. Menurut Imam Malik, bahwa barang temuan merujuk kepada harta karun yang terpendam. Selama tidak ada modal yang dikeluarkan, tidak ada kerja, dikeluarkan zakat sebesar 20%. Sedangkan menurut beberapa pendapat, perbedaan antara barang temuan dan barang tambang ialah bahwa rikas itu waktu ditemukannya dalam keadaan jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranting Estri Deka. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan barang tambang dan temuan. Adapun persyaratan barang tambang menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut. 1. Barang tambang tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Jika didapatkan dengan cara yang haram, maka dapat dipastikan zakat tersebut tidak sah. 2. Milik penuh, artinya barang tambang tersebut harus sepenuhnya milik kita, bukan milik orang lain.
3. Tidak ditentukan haul. Selanjutnya, menurut Man A tahun 1993, zakat mempunyai 6 prinsip, yaitu 1. Prinsip keyakinan keagamaan bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinannya terhadap agamanya. 2. Prinsip pemerataan dan keadilan. 3. Prinsip produktivitas. 4. Prinsip nalar. 6. Prinsip etika dan kewajiban.